mahasiswa bernama Arnel ini bekerja sampingan sebagai montir di bengkel milik pamannya. Mengingat uang yang dihasilkannya cukup banyak, ia pun meminta pada pamannya untuk bisa terus bekerja di sana. Tapi sang paman yang tak ingin Arnel melalaikan kuliahnya, lalu menolak sembari menyuruhnya fokus belajar agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita bernama Sya, dan diketahui ia baru saja pindah ke apartemen di sebelah bengkel. Di sini Arnel berusaha membantu mengangkati barang-barang milik Sya. Karena sudah dibantu, Sya pun lalu memberikan uang pada Arnel sebagai rasa terima kasih. Namun hal itu justru ditolak Arnel mengingat ia melakukan semua itu karena ikhlas. Arnel pun lantas bergegas pergi ke rumah kekasihnya karena malam itu mereka berencana untuk berkencan. Esok harinya, Arnel ternyata mendapat pekerjaan memperbaiki mobil milik Sya. Di sini Sya pun memegang tangan Arnel sebagai bentuk kepercayaan bahwa Arnel mampu menyelesaikannya dengan baik. Namun masalahnya Arnel justru menganggap hal itu sebagai sesuatu yang lain. Bahkan saat ia mulai masuk ke dalam mobil Sya, Arnel malah membayangkan sedang bermesraan dengan wanita itu. Keesokan harinya Arnel mengatakan pada Sya jika mobilnya sudah selesai. Sya yang habis berbelanja ke pasar pun lalu mengajak Arnel untuk masuk ke dalam apartemennya. Dan di sini terjadilah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Arnel sebelumnya. Sementara malamnya kekasih Arnel yang bernama Jenna melihat Arnel saat sedang jalan dengan temannya di depan apartemen. Jenna yang notabene seorang pencemburu langsung bertanya apa yang Arnel lakukan sebelumnya. Selanjutnya, saat masuk kuliah lagi setelah libur panjang, Arnel dibuat sangat terkejut karena ternyata Sya adalah dosen baru mereka. Arnel terus saja memalingkan wajahnya menghindari tatapan Sya. Peristiwa itu pun membuat Jenna kembali curiga pada Arnel. Namun semua itu berubah ketika Sya dan Arnel bertemu di toilet. Parahnya mereka malah nekat bermesraan di sana. Dan semenjak itu, Arnel mulai bisa tersenyum lagi di kampus. Makin hari, hubungan Sya dan Arnel makin tidak bisa dibendung lagi. Dimanapun mereka bertemu pasti berakhir dengan begituan. Bahkan saat jam istirahat, mereka sempat-sempatnya main kuda-kudaan dan membuat Jenna makin tak nyaman mencari keberadaan Arnel. Hingga suatu malam apa yang dikerjakan Sya dan Arnel ketahuan oleh Jenna. Jenna yang kesal berkata sambil marah, jikalau ia sudah tahu apa yang disembunyikan oleh Sya dan Arnel selama ini. Arnel lalu berdalih bahwa ia tidak melakukan itu, tapi percuma saja Jenna sudah melihat dengan matanya sendiri. Bahkan gadis cantik itu berusaha menjauhkan Arnel dari Sya. Puncaknya Jenna merasa kesal ketika dosennya itu memberikan nilai buruk pada Arnel. Ia terus membujuk Sya agar mengganti nilai Arnel, mengingat hal ini menyangkut dengan kelulusan. Sampai pada akhirnya Jenna menjanjikan akan melakukan apapun demi semua itu. Sya pun memanfaatkan kepasrahan Jenna tersebut dengan menyuruhnya menggantikan posisi Arnel bermesraan dengannya. Meskipun akhirnya setuju, namun nyatanya Jenna bukanlah gadis yang bodoh. Ia sengaja merekam aksi mereka dan ditunjukkan pada Arnel. Rencananya rekaman ini akan mereka berikan pada pihak kampus sebagai bukti tindak pemerasan. Mendengar itu Arnel tidak setuju karena akan menimbulkan masalah yang besar. Arnel yang kesal malah tanpa sengaja mendorong Jenna ke tembok hingga membuatnya terluka. Sya yang panik setelah tanpa sengaja melihat hal itu ingin melaporkannya pada rektor, namun Arnel mencegahnya.
Bahkan ia mengancamnya akan menyebarkan rekaman Shah dan Jenna. Di sini Arnel memang tidak menyebarkan rekaman tersebut, tapi pada akhirnya Jenna lah yang melakukannya. Shah pun kemudian dibawa oleh pihak berwajib. Berakhirlah cerita Shah dan Arnel. Begitu juga dengan Jenna. Tampak mereka telah lulus kuliah, dan Arnel kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai montir di bengkel